Halo semuanya, era globalisasi memang banyak sekali membawa dampak positif ya buat kita. Tapi ternyata di sisi lain, era ini juga menimbulkan banyak sekali variasi dalam kejahatan. Contohnya apa? Contohnya adalah kejahatan cyber atau cybercrime. Nah, cybercrime ini tuh kejahatan tapi dia tuh berbasis teknologi gitu. Nah, ternyata cybercrime ini nggak cuman terjadi di suatu negara aja. Kejahatan ini dapat melintasi batas-batas negara. Contohnya, kejahatan itu, di Indonesia, tapi ternyata penjahatnya tuh di Singapura, ternyata itu melintasi batas negara. Dan of course, kalau misalkan kejahatan itu udah melintasi batas negara, hukum yang berlaku bukan lagi hukum di negara tersebut, tapi adalah hukum internasional. Nah, kira-kira pengaturan hukum internasional terhadap kejahatan cyber lintas negara ini tuh gimana ya? Nah, hukum internasional mengatur kerjasama melalui instrumen seperti United Nations Convention Against Cybercrime. Nah, konvensi ini tuh mengatur harmonisasi hukum pidana cyber, habis itu ada prosedur penegakan hukum serta kerjasama internasional antar penegak hukum. Konvensi ini juga mewajibkan untuk para negara-negara terkait untuk menyediakan kelembagaan untuk investigasi pertukaran informasi apabila kejahatan ini terjadi. Karena tuh nggak mungkin kita membutuhkan informasi dari satu negara doang apabila ada beberapa negara yang terkait dengan tindak kejahatan ini gitu. Kerjasama ini tuh bisa bersifat bilateral maupun multilateral. Kemudian ternyata penegakan hukum terhadap kejahatan cyber ini tuh masih banyak tantangan nih teman-teman, khususnya pada kejahatan cyber yang melintasi batas-batas negara. Karena setiap negara kan pasti punya kedaulatan yang nggak bisa dilanggar. Kemudian adanya perbedaan sistem hukum, karena balik lagi, setiap negara itu punya sistemnya masing-masing dan susah banget berkolaborasi apabila sistem itu tuh ternyata berbeda gitu. Jadi kita benar-benar harus ekstra dalam nyari jalan tengahnya. Kemudian ada juga perlindungan data yang bikin kolaborasi itu macet. Karena kan susah ya kita kalau misalkan harus minta data dari orang yang berasal dari negara lain gitu. Takutnya nanti terjadi pelanggaran atau disalahgunakan. Takutnya begitu. 3. Posisi dan kebijakan Indonesia terhadap kejahatan cyber internasional. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest sehingga kerjasama internasional masih terbatas. Meskipun ada kebutuhan kuat integrasi dengan standar internasional. Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai dasar hukum penanganan kejahatan cyber nasional, tapi masih perlu harmonisasi dengan hukum internasional, khususnya terkait perlindungan data lintas batas dan prosedur kerjasama hukum. Pemerintah juga membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara yang mengkoordinasikan kebijakan dan penanganan serangan cyber, serta aktif dalam forum internasional seperti ASEAN dan Interpol untuk meningkatkan kapasitas melawan kejahatan cyber. Lalu yang terakhir ada tantangan dan upaya penegakan hukum Indonesia. Yang pertama ada tantangan utama, yaitu ketidaksesuaian regulasi, atau dapat dikatakan adanya ketidaksesuaian antara regulasi Indonesia dengan internasional, seperti contohnya Konvensi Budapest yang secara signifikan menghambat investigasi dan penindakan kejahatan siber lintas negara. Lalu ada upaya penguatan yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama ada penyesuaian hukum, kedua ada peningkatan kapasitas, dan yang ketiga ada pembentukan mekanisme kerja. Upaya penguatan ini meliputi 1. Revisi UU ITE, kedua penguatan Badan Siber dan Sandi Negara, dan yang terakhir ada peningkatan kerjasama internasional seperti Polri dan Interpol. 2. Mekanisme internasional dan peran organisasi. Interpol menyediakan platform kolaborasi siber yang menghubungkan aparat penegak hukum berbagai negara untuk koordinasi operasi dan berbagi informasi secara aman. Dewan Eropa dengan Konvensi Budapest tetap menjadi tolak ukur utama dalam kerangka kerjasama penegakan hukum cybercrime di tingkat global, meski tidak semua negara termasuk Indonesia menjadi pihak konvensi tersebut.
Proses negosiasi United Nations untuk konvensi baru tentang kejahatan teknologi informasi juga sedang berlangsung guna mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan kerja lebih luas dan efektif.